proses pembuatan klasik enzim ini saya mempersiapkan 24 jenis buah. Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Hidup ini. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara membuat klasik enzim. Klasik enzim, klasik kalau kita mengerti zaman dulu, menyangkut waktu. Tetapi dalam pengertian klasik enzim, kita memahami enzim yang memang sudah ada dari dulu di sekitar kita. Dan di mana itu ada di dalam buah-buahan yang biasa kita konsumsi, tetapi bila kita proses dengan proses tertentu, bisa kita menemukan klasik enzim yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Bagaimana proses pembuatan klasik enzim? Prosesnya sama dengan cara atau proses pembuatan ekoenzim, yaitu dengan memakai rumus 1, 3, 10. 1 manisan, 3 material atau buah-buahan, dan 10 air yang bersih dan layak diminum. Perlu kita ingat bahwa bahan-bahannya itu yang 1, 3, 10. 1 itu adalah madu. Jadi kita tidak memakai molasses atau tetes tebu. Sementara yang 3 itu materialnya buah-buahan, buah segar. Lalu yang 10 itu air mineral yang siap kita konsumsi atau kita minum. Bagaimana tahapan pembuatan klasik enzim? Tentu saja yang pertama kita mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi yang pertama, 1, kita mempersiapkan madu, madu murni, madu asli. Kita tidak memakai molasses atau gula lain, gula merah, gula putih, tapi kita memakai madu. Lalu kita mempersiapkan buah minimal 5 jenis. Tetapi saya dalam proses pembuatan klasik enzim ini saya mempersiapkan 24 jenis buah. 24 jenis buah itu ada buah naga, ada buah anggur, ada belimbing, juga ada mangga arum manis, ada jambu merah, ada markisa, ada pepaya. Saya juga persiapkan nenas, juga ada jeruk manis, ada stroberi, manggis, sangkis, lalu ada apel, ada sirsak, ada terong Belanda, ada nangka, semangka, melon, buah pir, kueni, kelengkeng, sau, salak, dan bengkuang. Lalu yang nanti akan saya tambahkan supaya genap 25, daun kemangi. Ada daun kemangi. Itu material yang dipersiapkan. Baru yang ketiga, yang 10 itu kita mempersiapkan air mineral yang bersih, yang siap untuk dikonsumsi. Itu kita persiapkan, dan itulah menjadi wadahnya nanti. Itulah persiapan kita. Maka kalau sudah siap ini, kita siap untuk memproses bagaimana cara membuat klasik enzim. Hanya satu catatan tentang buah tadi. Buah, kita mengerti bahwa buah-buahan ini kita tidak tahu dari mana asalnya, tetapi kita perlu membuat sterilisasi. Kita mensterilkan. Caranya
kita merendam dengan air panas atau merendam dengan ekoenzim yang sudah bersih. Nah, artinya kalau kita sudah memiliki ekoenzim, kita bisa merendam buah-buahan ini, maka siap untuk kita mulai pembuatan klasik enzim. Ya, sekarang kita mulai prosesnya. Jadi kita mempersiapkan wadah. Di sini saya mempersiapkan wadah tempat air mineral. Lalu sesudah kita masukkan air 10 kilo, nah, sekarang kita masukkan madu yang bandingan 1. Nah, 10 madunya 1. Nah, madu ini juga kebetulan madu dari binaan kita, dari kelompok-kelompok tani, madu asli. Nah, ini kita masukkan. 1 kilo. Satu kilo madu. Kita bersihin dulu. Supaya sisa-sisa madu jangan terbuang. Ya, sekarang sudah masuk 1/10, yang 3 lagi belum, yakni buah. Jadi sekali lagi, buah yang mau kita proses dalam klasik enzim ini buah segar yang sudah kita kupas, kita buang kulitnya, dan sudah kita potong-potong dengan halus supaya bisa kita masukkan ke wadah air mineral ini. Kebetulan di sini sudah saya persiapkan tadi dari 24 jenis tadi. Ini ada sudah 3 kilo. Ini 3 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Nah, sekarang sudah siap kita masukkan ke wadah ini. Bagaimana caranya? Nah, kita bantu dengan ini. Kita masukkan. Ya, jadi sudah gampang kita masukkan karena sudah kita potong-potong dengan halus. Nah, inilah buah yang 24 jenis sudah kita campur. 24 jenis. Kita masukkan ini yang 1,5 kilo lagi. Tadi sudah kita masukkan 1,5 kilo. Sekarang kita masukkan lagi. Ya, sekarang udah masuk 3 kilo buah, 24 jenis. 24 jenis. 1 kilo madu asli, 10 air mineral yang bersih siap diminum, dan 3 kilo buah segar. Nah, inilah kondisinya yang sudah kita campur. 1 manisan madu, 3 buah segar, 24 jenis, dan 10 air mineral. Nah, sekarang saya mau menambahkan 1 jenis lagi untuk wangi-wangian, itu kemangi. Nah, ini kemangi. Kita masukkan kemangi. Jadi 25 jenis buah, 24, 1 daun kemangi.
Ya, sesudah kita campur 1, 3, 10, kita harus menutup dengan ketat anaerob, hampa udara. Tetapi kita juga harus menjaga, mengontrol gas atau udara yang ada dalam wadah ini. Dengan cara demikian, kita mempersiapkan tempat air mineral yang kecil, dan kita menghubungkan dengan selang kecil. Caranya, di dalam tutup wadah ini kita tutup dulu, ya. Tutupnya kita lubangi, kita masukkan selang kecil, lalu kita hubungkan dengan air mineral yang lebih kecil, dan sama, tutupnya kita lubangi dan kita hubungkan selang yang kecil ini. Fungsinya, apabila ada gas yang berlebihan di dalam wadah ini, dia dengan otomatis keluar ke wadah yang kecil ini dan menembus air yang ada di sini, dan sementara udara tidak akan mungkin menembus air dan masuk ke wadah ini. Jadi kita bisa mengontrol gas dan udara yang ada di dalam wadah ini. Maka posisi ujung selang ini yang di dalam wadah besar harus di atas air atau di atas material yang sudah kita campur di sini. Sementara posisi ujung selang yang di wadah yang kecil ini harus di dalam air. Jadi seperti penjelasan tadi, supaya gas yang berlebihan di sini bisa masuk dan pasti menembus air, sementara udara dari luar tidak akan mungkin masuk ke wadah ini. Kita sudah selesai membuat proses bagaimana membuat classic engine, dan sekarang menjadi pertanyaan, apa manfaat classic engine itu? Manfaat classic engine yang pertama, meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Metabolisme artinya proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan yang diubah menjadi energi. Yang kedua, memperkuat fungsi sel darah putih. Dan yang ketiga, meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan yang beroperasi secara normal. Dan yang keempat, memurnikan darah. Dan yang kelima, meningkatkan stamina atau kekuatan fisik dan meningkatkan peremajaan sel. Dan yang berikut, yang mungkin sungguh-sungguh menjadi amat penting bagi kehidupan manusia, mengadakan detoksifikasi dalam tubuh. Artinya mengadakan pembuangan racun-racun yang ada di dalam tubuh, atau mengeliminasi toksin atau zat-zat racun yang ada dalam tubuh. Lalu bagaimana kita cara mengonsumsi classic enzyme ini? Bila sudah selesai kita proses classic enzyme dan kita sudah memanennya, untuk menjaga stamina, kita bisa mengonsumsi dengan 2 sendok makan dan dicampur dengan segelas air. Diminum sekali sehari pada pagi hari. Bila kita mengalami sesuatu gangguan kesehatan, bisa kita naikkan dosisnya 4 sendok makan, dan tetap kita konsumsi dicampur dengan segelas air putih dan kita minum di pagi hari. Penyimpanan classic enzyme mesti menjadi hal yang amat perlu kita perhatikan. Yang jelas, seperti yang kita simpan di sini, kita menghindari dari sinar matahari langsung, dan juga menghindari dari hujan,
Yang jelas kita tempatkan di tempat yang nyaman dan tidak ada gangguan dan bisa kita kontrol setiap hari. Demikian bagaimana cara membuat Classic Engine. Semoga bermanfaat bagi kita. Salam sehat, salam ekologis, dan salam Classic Engine.